Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Alvin Mubarok dengan NIM 210201109, kelas Fire and Safety C. Di sini saya akan menjawab soal-soal pertanyaan UAS mata kuliah pengelolaan pencemaran industri. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan. Pengolahan limbah B3 dilakukan dengan badan usaha yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan limbah B3. Kegiatan ini harus memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Next, yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Nah, yang pertama yaitu ada limbah B3 kategori A, limbah B3 yang mudah meledak. Limbah B3 yang memiliki sifat dan karakteristik dapat meledak karena pengaruh panas, benturan, gesekan, atau reaksi kimia. Yang kedua ada limbah B3 kategori B, yaitu limbah B3 yang reaktif. Limbah B3 yang reaktif yang memiliki sifat dan karakteristik dapat bereaksi secara cepat dan ekstrim terhadap air, udara, atau zat lain. Yang ketiga yaitu limbah B3 kategori C adalah limbah B3 yang mudah menyala. Limbah B3 yang mudah menyala memiliki sifat dan karakteristik dapat menyala spontan atau mudah menyala oleh gesekan atau benturan. Yang keempat adalah limbah B3 kategori D adalah limbah B3 yang infeksius. Limbah B3 infeksius yang mengandung mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Yang kelima yaitu limbah B3 kategori E adalah limbah B3 yang korosif. Limbah B3 yang korosif yaitu memiliki sifat dan karakteristik dapat merusak logam. Yang terakhir yaitu limbah kategori F adalah limbah yang beracun. Limbah yang B3 yang beracun mengandung zat atau bahan kimia yang berbahaya yang dapat menyebabkan sakit, luka, bahkan kematian. Yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Di sini ada fasilitas penyimpanan kategori limbah spesifik. Fasilitas penyimpanan sesuai dengan limbah sifat dan karakteristik limbah B3 spesifik yang ditetapkan. Lalu ada kategori limbah non-spesifik, fasilitas penyimpanan sementara atau akhir yang memenuhi persyaratan keamanan dan lingkungan. Sumber limbahnya yaitu dari perusahaan atau pabrik yang menghasilkan limbah B3 berbahaya dan beracun memerlukan fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan. Yang keempat yaitu sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Nah, fasilitas penimbunan B3 yang pertama penimbunan akhir. Fasilitas penimbunan limbah B3 berupa penimbunan akhir terdiri atas fasilitas penimbunan limbah B3 A kelas 1, B kelas 2, C kelas 3. Yang kedua ada fasilitas penimbunan sumur injeksi. Yang ketiga yaitu penempatan kembali di area bekas tambang. Yang keempat, bendungan penampung limbah tambang dan atau fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Metode pengolahan limbah B3 yang pertama yaitu ada stabilisasi dan solidifikasi. Dalam metode stabilisasi, limbah B3 dicampur dengan zat tertentu guna mengurangi kecepatan perpindahan limbah. Sedangkan solidifikasi merupakan sebuah proses penggunaan aditif yang dalam penerapannya sesuai dengan sifat fisik dari limbah tersebut. Yang kedua yaitu metode pengolahan limbah B3 ada insersi. Tujuan dari metode ini sebenarnya untuk memperkecil volume dan menghancurkan senyawa berbahaya dalam limbah B3. Dengan demikian, daya rusaknya juga semakin kecil. Yang ketiga yaitu metode pengolahan limbah B3 dengan cara bioremediasi dan fitoremediasi. Metode ini disebut juga pengolahan limbah secara biologi. Dalam metode bioremediasi, limbah B3 diurai atau didegradasi dengan memanfaatkan bakteri ataupun mikroorganisme lain. Nah, soal yang keenam yaitu fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Bisa dilihat di kolom slide ini. Kategori atau jenis limbahnya yaitu kategori 1, waktu maksimal penyimpanannya yaitu 90 hari. Kategori limbah kategori 1 dan 2, waktu maksimal penyimpanannya yaitu 180 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum, waktu maksimal penyimpanannya itu 365 hari.
Kategori atau jenis limbah dari sumber spesifik khusus, waktu maksimal penyimpanannya itu 365 hari. Dan yang terakhir kategori 2 dari sumber tidak spesifik, waktu maksimal penyimpanannya yaitu 365 hari. Dengan catatan fasilitasnya yaitu fasilitas penyimpanannya yaitu berupa bangunan, tangki atau kontainer, silo, waste pile, dan waste impoundment. Selanjutnya yang ketujuh yaitu fasilitas penyimpanan limbah B3. Fasilitas penyimpanan limbah B3 ini eh, limbah B3 kategori 1 bisa disimpan di konstruksi untuk melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, saya checklist juga karena bisa disimpan. Penyimpanannya yaitu konstruksinya melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Limbah kategori 2 dari sumber spesifik umum, penyimpanannya yaitu harus dilindungi atau melindungi limbah B3 dari hujan dari sinar matahari. Saya checklist juga. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, eh, fasilitas penyimpanannya itu eh, harus terhindar dari hujan dan sinar matahari. Lalu yang kedua yaitu limbah B3 kategori 1 harus memiliki penerangan dan ventilasi. Limbah B3 kategori 2 dan dari sumber tidak spesifik harus memiliki keterangan, penerangan dan ventilasi. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum harus juga memiliki penerangan dan ventilasi. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus tidak harus atau tidak boleh memiliki penerangan dan ventilasi. Yang ketiga yaitu memiliki saluran drainase dan bak penampung. Nah, limbah B3 kategori 1 yaitu harus memiliki saluran drainase dan bak penampung. Limbah B3 kategori 2 sama juga harus memiliki saluran drainase dan bak penampung. Begitupun limbah B3 kategori 2 sumber spesifik umum dan spesifik khusus juga harus memiliki saluran drainase dan bak penampung. Soal yang ke-8 yaitu waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori limbah B3-nya yaitu kategori 1 dan 2, jumlah limbah yang dihasilkannya yaitu lebih dari 50 kilo per hari, maksimal waktu penyimpanannya yaitu 90 hari. Jadi tidak boleh lebih dari 90 hari. Kategori 1, jumlah limbah yang dihasilkannya yaitu kurang dari 50 hari, maksimal waktu penyimpanannya 180 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum, jumlah limbah yang dihasilkannya yaitu kurang dari 50 kilo per hari, waktu maksimal penyimpanannya itu 360 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik khusus, jumlah limbah yang dihasilkannya itu tidak dibatasi, maksimal waktu penyimpanannya yaitu 360 hari. Kategori 2 dari sumber tidak spesifik, jumlah limbah yang dihasilkannya yaitu kurang dari 50 hari, 50 kilo per hari, maksimal waktu penyimpanannya yaitu 360 hari. Soal nomor 9 yaitu contoh pemanfaatan limbah B3. Bisa dilihat di slide. Yang pertama yaitu ada limbah kertas dari industri percetakan. Limbahnya limbah kertas, pemanfaatannya itu dengan cara eh, didaur ulang bahan baku pembuatan kertas. Yang kedua ada limbah plastik dari industri manufaktur. Limbahnya plastik bekas, pemanfaatannya bahan baku pembuatan plastik daur ulang. Yang ketiga ada limbah logam, sama dari industri manufaktur juga. Limbahnya logam bekas, pemanfaatannya bahan baku pembuatan logam daur ulang. Yang keempat ada limbah oli bekas dari industri otomotif. Limbahnya oli bekas, pemanfaatannya bisa jadi bahan bakar alternatif. Yang kelima ada limbah baterai bekas dari industri elektronik. Limbahnya baterai bekas, pemanfaatannya bahan baku pembuatan baterai daur ulang. Dan yang soal terakhir, soal ke-10, fasilitas pengangkut limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Berdasarkan pada peraturan perundangan nomor 101 tahun 2021, bab 6 pasal 47 ayat 1, pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1. Jadi untuk
limbah B3 kategori 1 ini alat angkutnya harus yang tertutup, nggak boleh yang terbuka, soalnya berbahaya. Terus disebutkan lagi pasal 47 ayat 2, pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Nah, untuk eh, informasi yang harus ada di kendaraan pengangkut limbah yaitu simbol B3, klasifikasi limbah B3, limbah B3 yang diangkutnya itu apa. Terus yang ketiga ada nama penghasil dan pengangkut limbah. Yang keempat ada nomor identitas penghasil dan pengangkut limbah. Yang kelima ada jumlah dan jenis limbah B3. Yang keenam dan atau terakhir nomor telepon penghasil dan pengangkut limbah B3. Dan bisa dilihat di gambar ini. Ini mobil pengangkut limbah B3. Simbol buat tanda limbah B3-nya itu ada di depan, ada di pinggir, ada di belakang. Next. Saya di sini mengambil referensi dari Peraturan Perundangan Nomor 101 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.